Gimana Pak? Kita mulai. Tadi saya subuh itu di Masjid Al-Ikhlas Blok JH. Posisi jamaahnya sama seperti ini, suka bersandar ya. Tapi malam Ahad kemarin itu di Masjid Sakinah Warahmah kajian fikih juga sama. Tapi jamaahnya di sini Pak, depan penuh sampai ke belakang gitu. Jadi masing-masing perumahan memang beda karakter jamaahnya. Nggak apa-apa lah, kalau yang dekat sama ustadznya berarti hanya rekaman ini aja gitu ya. Iya. Nanti mudah-mudahan selesai pandemi jamaahnya penuh. Tapi nggak tahu di Masjid Sakinah pandemi juga semalam penuh juga ya. Jamaahnya dari ini saya posisi pakai meja dari depan sini sampai ke belakang ada sekitar 10 baris mungkin. Kan tahu Masjid Sakinah kan besar juga, penuh juga jamaahnya seperti itu. Baik, materinya saya sudah share, katanya kepada Didi nggak bawa HP itu. Materinya saya sudah share, saya ringkas dan terjemahkan dari kitab ini. Jadi bapak-bapak tinggal nanti baca bahasa Indonesianya saja itu. Kalau bahasa Arabnya di-share kan mungkin agak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita melanjutkan materi kajian fikih setelah kita membahas tentang talak atau cerai dan khulu, yaitu gugat cerai dari istri. Kita juga sudah pernah bahas implikasi atau dampak dari khulu atau dari talak tersebut, yaitu adanya iddah. Ini suaranya kedengaran nggak Pak? Atau dengung? Bergema ya? Kalau bergema kan bukan salah ustaz ya. Jadi implikasinya, suaranya saya jauhin aja Pak, biar bapaknya mendekat itu. Implikasi dari talak atau cerai dan khulu yaitu namanya iddah. Nah, sebelum kita bahas tentang iddah, barangkali saya mohon izin beberapa menit menyampaikan pesan sponsor nih. Jadi pesan, ada pertanyaan waktu itu Ketua DKM terkait dengan apa sih sebenarnya aliran sesat itu gitu. Nah, barangkali nanti Bapak juga bisa lihat dan bisa dicari lah fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aliran sesat atau paham yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya melihat dan saya tidak mungkin bahas semuanya karena waktu yang singkat. Yang pertama, aliran atau paham yang sesat itu kalau ada di Indonesia dan Bapak menemui, yang pertama itu adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu 6. Kalau nggak percaya sama Nabi, nggak percaya sama malaikat, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama hadis atau sunnah, nggak percaya adanya hari kiamat atau nggak percaya adanya sisa kubur, berarti paham atau aliran tersebut sesat Pak. Nggak percaya wajibnya zakat, nggak percaya wajibnya sholat, sholatnya hanya sholat zuhur saja misalnya, atau sholatnya hanya sholat Jumat saja, atau sholatnya sekali setahun misalnya, maka itu sudah sesat. Pokoknya mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 sudah pasti kita pastikan itu adalah aliran yang sesat, paham yang sesat.
berbeda dengan pahamnya dari Rasulullah Muhammad SAW dan juga sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan juga salafun as-salih, ulama-ulama salaf terdahulu. Gitu ya Pak. Meskipun dia mengaku-ngaku ketemu Nabi kah atau apa, maka enggak mungkin Nabi itu mengajarkan kepada atau menyampaikan kepada umatnya misalnya melalui mimpi, enggak usah wajib sholat lagi, enggak ada. Itu pasti bohong Pak, itu setan itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengikuti akidah atau keyakinan yang berbeda dari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ya banyaklah contohnya, misalnya ada berkeyakinan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa itu kalaupun nanti diutus, beliau bukan sebagai Nabi Pak, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Khatamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, itu adalah Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran ini jelas. Jadi kalau ada keyakinan yang berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka itu keyakinan atau paham yang sesat. Jadi kalau menemui sekarang ini ada keyakinan yang berbeda dari Al-Quran, misalnya Nabi Isa punya ayah dan lain sebagainya, padahal di Al-Quran sudah jelas bahwa Maryam itu adalah hamil atas kehendak dari Allah tanpa seorang laki-laki yang menyentuhnya tanpa ayah. Jelas itu Pak. Ayat Al-Qurannya pun jelas dan banyak sekali. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa ada orang atau ada siapapun yang menerima wahyu selain Al-Quran. Itu sudah sesat. Setelah Rasulullah SAW selesai, maka tidak ada lagi wahyu yang turun. Sudah selesai dan berakhir Pak. Jadi waraditu lakumul Islam madina, itu kan ayatnya jelas seperti itu. Penutup ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah selesai, maka tidak lagi turunnya wahyu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku, entah ustadznya, entah kiainya, entah ajengannya mengatakan menerima wahyu, bohong Pak. Itu dari setan. Karena wahyu itu sudah selesai, berakhir. Kemudian tidak percaya kebenaran Al-Quran. Nah, ini mungkin orang-orang yang saya tidak tahu, liberal atau apa, ini meragukan Al-Quran itu. Kemudian juga menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, seenaknya saja menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga tidak mempercayai hadis dan seterusnya. Jadi nanti bisa dilihat bahwa kalau ada orang atau juga kelompok yang mempercayai sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran atau juga rukun iman dan rukun Islam, maka kita bisa pastikan dan yakini bahwa itu adalah paham yang sesat. Seperti itu. Itu barangkali Pak Haris ya, sekilas saja. Tetapi untuk memastikan, kalau misalnya mohon maaf ada di antara jamaah atau bukan mantan jamaah ya, jamaah Masjid Al-Amin ini ada yang kemudian berkeyakinan bahwa tidak lagi wajib sholat Jumat, kemudian ada yang mengatakan menerima wahyu dan seterusnya, bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, paham dan aliran tersebut adalah sesat. Apalagi kemudian kalau ngajak anak-anak muda berkumpul, kemudian suruh baca Al-Quran itu anak muda, tapi kemudian suruh baca terjemahnya dia yang nafsirin sendiri gitu. Terjemahnya suruh dia yang nafsirin sendiri, baca Al-Quran aja nggak bisa, mohon maaf, apalagi kemudian suruh baca tafsir, sehingga kemudian menafsirkannya sendiri seperti itu. Nah ini juga bisa jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, hati-hati seperti itu. Baik, itu Pak sekilas, karena ada pertanyaan bagaimana kalau menemui di antara jamaah Masjid Al-Amin ini ada yang berpaham tidak lagi wajib sholat Jumat, atau kemudian
seterusnya. Kemarin pertanyaan seperti itu. Malam hari ini kita melanjutkan materi tentang iddah, dan saya ulas sedikit ya Pak, biar karena ini masih terusan yang iddah pertemuan yang lalu. Jadi iddah itu diambil dari kalimat adda, hitungan apa? Hitungan hari atau hitungan bulan bagi wanita yang ditinggal atau berpisah dari suaminya. Itu secara bahasa Pak. Nah, secara umum syariat mengatakan yaitu masa bagi seorang wanita untuk tidak menggunakan, ya Pak, untuk tidak menggunakan atau menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan dirinya menikah atau juga menerima lamaran dari orang lain. Ini sebagian definisi seperti itu mengatakan. Syariatnya kemarin kita sudah jelaskan singkat bahwa iddah itu hukumnya wajib Pak. Iddah itu hukumnya wajib. Wanita mengekang atau menjaga dirinya, nanti waktunya kita akan jelaskan. Ada yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Iddah itu sampai melahirkan kalau wanita itu hamil. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, berfirman, bi anfusihinna salasata quru, 3 kali suci. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan bahwa iddah itu adalah yaitu wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasata ashhur. Ada di ayat yang lainnya menyebutkan iddah itu 3 bulan. Tapi di ayat yang lainnya, ini surah Al-Baqarah 234, yaitu walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini sekarang pemahaman kita bagaimana? 4 bulan 10 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali suci, ada yang melahirkan. Itu masa iddah Pak. Jadi waktu iddah itu adalah waktu bagi seorang wanita untuk menahan dirinya tidak melakukan apapun dalam artian terkait dengan nikah. Nah, itu Pak, iddah. Nah, kemarin kita sudah singgung iddah itu ada 2 macam. Yang pertama iddah karena sebab wafat. Yang kedua iddah karena pisah dengan sebab ditalak atau dengan sebab karena adanya cacat, fasakh namanya. Saya pelan-pelan. Iddah itu ada 2. Yang pertama iddah dengan sebab karena meninggal suaminya. Yang kedua iddah dengan sebab karena talak atau karena cerai, atau karena dipisahkan pernikahannya, salah satu karena sebab adanya cacat dari suami atau dari istrinya. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, iddah karena wafat Pak. Mana ayat Al-Qur'annya? Penjelasan ulamanya mengatakan seperti ini. Man mata anha zaujaha, siapa orang yang suaminya meninggal, wajabat alaihal iddah, maka wajib dia iddah. Ayatnya mengatakan walladzina yutawaffawna minkum, orang yang ditinggal oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna, maka dia menahan dirinya arba'ata ashhuri wa asra, selama 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya sekarang Pak,
kalau ditinggal sama suaminya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan hamil atau kemungkinan tidak hamil. Nah, kalau kemungkinan dia hamil, berapa masa iddahnya, Pak? Ini sudah pertemuan bulan yang lalu kita jelasin. Kalau si istri atau si wanita ditinggal oleh suaminya dalam kondisi dia hamil, iddahnya berapa lama, Pak? Berapa? Sampai dia melahirkan. Nah, ya berarti sudah paham. Jadi idza kanatil mar'ah hamilan, kalau seorang wanita itu hamil saat suaminya wafat, fa iddatuha, maka iddahnya itu tantahi biwajil hamli. Iddahnya itu selesai saat dia melahirkan. Sawaun tolatil muddah, apakah masa dari istrinya, dari suaminya itu meninggal dengan lahirnya itu lama atau sebentar? Baru setengah bulan hamil, Pak. Baru setengah bulan hamil suaminya meninggal. Maka masa iddahnya berapa bulan? 4 bulan atau 8 bulan, Pak? Biasanya melahirin berapa bulan? 9 bulan kan? Kalau baru setengah bulan hamil kemudian suaminya meninggal, berarti dia tidak boleh nikah sama orang lain sampai berapa bulan? Berapa? Bisa jadi bukan hanya 4 bulan tetapi 8 bulan lebih, kan seperti itu. Gitu ya, Pak ya? Atau sudah 8 bulan setengah ini, Pak. 8 bulan setengah dia hamil, posisinya dikit lagi lahir, istri suaminya meninggal. Apakah nunggu 4 bulan 10 hari? Nunggu nggak? Tidak usah nunggu. Maka ketika dia lahir dan kemudian benar-benar bersih rahimnya, maka kalau ada yang melamar di saat itu juga bisa dia nikah. Cepat, mau gitu, Pak? Mau ngelamar ini. Gitu ya, Pak. Jadi iddah ini ilmu yang harus kita pahami. Nanti kalau ada jamaah Masjid Al-Amin ini atau kemudian ada di antara anggota keluarga kita yang bertanya nih, Pak. Entah keponakan kita, entah anak kita, entah saudara kita dan lain sebagainya, ada yang tanya, ini suaminya baru meninggal ini. Gimana ini? Dan dilihat, Pak, hamil enggak gitu. Kalau dia hamil, maka tunggu sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena dalam surah At-Tolaq tadi, ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil maka iddahnya itu adalah yaitu dia melahirkan. Gitu ya, Pak. Dalam surah At-Tolaq ayat yang keempat, Allah berfirman bahwa wanita yang hamil itu iddahnya adalah melahirkan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa Ummu Salamah, ini ada hadis yang lainnya riwayat dari Miswar bin Mahramah, anna Subai'ah al-Aslamiyah nufisat, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ini nifas ba'da wafati zaujiha bilayalin. Ada nggak apa sekarang, Pak? Ini nifas, keluar darah, berarti rahimnya betul-betul udah bersih tuh, Pak. Hanya 1 malam habis ngelahirin, dia nifas keluar darah 1 malam, kemudian fajaat Nabi, kemudian datang Subai'ah ini datang kepada Nabi, pastazanat, kemudian dia minta izin untuk nikah. Maka Rasulullah mengizinkannya dan menikahkan beliau atau Subai'ah ini dengan orang lain. Baru 1 hari, Pak, selesai ngelahirin langsung nikah. Kenapa? Karena iddahnya orang yang hamil adalah melahirkan. Nah, seperti itu. Jelas ya? Sampai sini paham? Paham.
Kalau anaknya kembar gimana? Anak pertama lahir minggu ini, Pak. Kata dokter itu masih ada, Bu, di satu lagi anak di rahim ibu. Tapi sudah lahir satu ini, boleh nggak nikah, Pak? Masih adalah anak nih di dalam perut ini. Tidak boleh. Sampai betul-betul yakin rahimnya ini kosong. Kemarin kita sudah bahas bahwa di antara hikmahnya iddah adalah yaitu selain memang beribadah kepada Allah, hikmahnya iddah adalah untuk meyakini kosongnya rahim seorang wanita agar tidak ada tercampur nasab. Itu Pak ya. Jadi hikmahnya itu adalah rahim si orang wanita itu betul-betul diyakini bersih sehingga tidak ada campur nasab antara suami yang lama dengan nasab suami yang baru. Begitu Pak. Jadi kalau seandainya memang seorang itu hamil, nggak mesti harus menunggu sampai 4 bulan dan seterusnya, tapi ketika sudah lahir maka sudah selesai, berarti memang betul-betul kosong ini rahim. Nah itu yang antara hikmah iddahnya seperti itu. Nah kalau dia anaknya kembar, baru lahir minggu ini anak yang pertama, kemudian kata dokter entah karena apa segala macam, oh anak yang kedua masih ada Bu, berarti mungkin minggu depan misalnya seperti itu, bisa jadi terjadi seperti itu, maka tidak boleh nikah sampai anak yang keduanya itu lahir dan betul-betul rahimnya itu kosong, seperti itu. Ini yang pertama Pak. Iddatul hail al-mutawaffa anha. Yang kedua, kalau seorang ditinggal oleh suaminya dalam kondisi dia tidak hamil, ada bapak punya anak atau bapak punya ponakan nih Pak, mungkin sekarang juga ada saudara atau teman di kantor yang mungkin karena wabah COVID dan lain sebagainya meninggal suaminya dan ternyata memang gak hamil gitu. Lalu berapa lama di wanita itu menunggu Pak? Inna iddatal wafat li zaujah ghairul hamil hiya arba'ata ashhuri wa asra ayyam wilayaliha. Wanita yang ditinggal oleh suaminya dan dia tidak hamil, maka iddahnya menunggu. Masa menunggunya itu adalah selama 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari itu hitungannya kalender apa? Hijriah Pak. Bukan kalender Masehi, hitungannya kalender Hijriah. Kalau sekarang bulan apa ini? Jumadal awal atau Jumadal akhir? Jumadal akhir. Besok udah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemarin ada Ramadan nggak di sini Pak? Ada tarawih nggak tahun lalu? Tahun ini ada nggak? Tahun ini ada ya? Ada ya? Kangen kita ya, nggak tarawih ya? Insya Allah ada lah tahun ini tarawihnya nih. Ya, meskipun dengan jaga jarak seperti ini, mudah-mudahan tetap ada tarawih ya, gitu ya. Oh, berarti ya udah harus nyusun jadwal tarawih ya, Pak ya? Iya. Iya. Jadi hitungannya kalender Hijriah ya, Pak, bukan kalender Masehi. Hitungan masa iddahnya. Karena bisa jadi berbeda jumlah kalender Hijriah dalam hitungan bulannya. Jadi 3 bulan 10 hari kalender Hijriah. Nah, ada pertanyaan, kemarin juga sudah kita jelaskan ini Pak. Kalau si suami mencerai istrinya Pak, 1 kali cerai, di tengah masa iddah, kalau si suami mencerai istrinya dengan ucapan sekali Pak, namanya tolak apa itu? Ini pelajaran yang lalu tentang tolak Pak. Ini saya aneh lagi, udah lupa kali ya jangan-jangan. Mencerai sekali namanya tolak apa? Tolak apa Pak? Tolak roj'i. Artinya si suami kalau cuma ngucapin cerainya sekali, saya cerai kamu, maka dalam masa 3 kali quru. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 kali quru. Misalnya dicerai dia saat sedang tidak haid, sedang suci, kemudian haid, kemudian suci yang kedua, kemudian haid,
kemudian suci yang ketiga, kemudian lihat darah haid hari pertama, maka darah haid hari pertama ini sudah selesai masa iddahnya. Kalau si suami mau rujuk pada saat si istri sudah haid ini, haid yang keberapa Pak berarti ya? Suci, haid, suci, haid, suci, haid yang keberapa? Haid yang keberapa Pak? Haid yang ketiga. Ketika si istri haid yang ketiga, si suami mau rujuk, maka dia jatuhnya talak bain sugro. Si suami tidak boleh balik ke istri meskipun hanya ngucapin cerai sekali. Kenapa? Karena sudah habis masa iddahnya. Jadi kalau ada di antara keluarga bapak yang ngucapin cerai sekali tapi sudah setahun nggak rujuk-rujuk sama si suaminya, maaf sama istrinya, maka kalau dia mau rujuk karena sudah habis masa iddahnya, harus akad baru, harus dengan mahar baru. Jelas Pak? Bingung nih. Itu udah penjelasan 2 bulan yang lalu itu. Pak, mencerai istrinya ucapannya sekali atau ucapannya 2 kali, namanya tolak roj'i Pak. Istri itu masih bisa kembali atau kita masih bisa kembali dengan istri selama masa waktu 3 kali suci itu istri. Apa 3 kali suci? 3 kali suci itu yaitu ketika kita menceraikannya dia dalam kondisi suci tidak haid, kemudian dia haid. Nah, haid yang pertama misalnya kita katakan, "Mah, saya mau balik aja," gitu. Udah Pak, rujuk namanya. Nggak perlu lagi kita akad baru, nggak perlu saksi lagi. Bisa itu udah balik lagi sama istri kita. Atau istri lagi suci, haid, kemudian sedang suci Pak tuh. Suci yang kedua, kita bilang rujuk. Bapak baru sekali talak atau 2 kali talak, maka boleh Pak. Tapi kalau sudah 3 kali suci, haid yang ketiga, atau sudah 4 bulan bapak nggak rujuk-rujuk, maka bapak namanya harus bain sugro, akad baru, kasih mahar baru, ada saksi lagi untuk melakukan akad. Meskipun hanya ucapan sekali Pak, tapi udah lewat. Bahasa makanan itu apa udah? Udah expired, udah kadaluarsa seperti itu. Hah? Iya. Istrinya tapi nggak perlu nikah lagi sama orang lain Pak. Nah, kecuali kalau bain kubro. Bain kubro itu kita bilang sama istri, saya cerai kamu dengan cerai 3 kali, langsung jatuh talak 3 Pak. Atau bulan Januari bilang cerai, bulan Februari setelah masa idah rujuk, bulan November cerai lagi. Kemudian gak lama kemudian setengah bulan rujuk, kemudian akhir Desember dia cerai lagi. Berarti sudah talak 3, namanya talak bain kubro. Si suami tidak boleh kembali kepada istrinya sebelum istrinya nikah dulu sama orang lain, kemudian kumpul sama orang lain, laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu menceraikan, baru dia bisa balik. Tapi kalau laki-lakinya keduanya atau suaminya keduanya itu nggak ceraiin, nggak bisa Pak itu balik lagi. Kenapa? Karena cerainya cerai 3 kali, namanya bain kubro. Nah ini ada pertanyaan Pak, si suami mencerai istrinya baru ucapan sekali, dan kemudian baru 1 bulan suaminya meninggal. Pertanyaannya sekarang, si istri ini iddahnya, hitungan masa iddahnya dengan iddah cerai atau iddah wafat? Kalau iddah cerai berapa Pak? 3 kali suci. Kalau iddah wafat? Nggak hamil nih Pak, nggak hamil, istri nggak hamil. Hah? Kalau iddah wafat berapa? 4 bulan 10 hari. Ada pertanyaannya sekarang, kasusnya. Ada keluarga kita yang baru dicerai sebulan yang lalu sama suaminya. Suaminya wafat gitu kan. Suaminya sebenarnya sih pengen rujuk gitu kan, tapi keburu wafat itu. Nah sekarang si istri ini menunggu masa iddahnya ini
apakah menyelesaikan iddah karena talak tadi 3 bulan aja, atau menyelesaikan masa iddahnya nggak boleh nikah sama orang lain sebelum 4 bulan 10 hari. Yang mana? Hah? Cerai. Nah terus kalau cerai dia rujuknya sama siapa? Iya, tapi kan dia kan masih bisa rujuk kan? Nah dalam kasus seperti ini ulama mengatakan intiqal Pak, berpindah iddah. Berpindah iddahnya, jadi dia dihitung iddahnya iddah baru, yaitu iddah wafat. Kenapa? Karena nggak bisa rujuk lagi. Dia mau rujuk sama suami yang mana, kan suaminya juga udah meninggal seperti itu. Jadi bukan dihitung 3 kali suci lagi, tapi dihitungnya adalah dia sudah dihitung sebagai iddah wafat karena nggak hamil. Karena nggak hamil maka sebanyak 4 bulan 10 hari sejak wafat suaminya. Gitu ya Pak ya, hukumnya seperti itu. Jadi hukumnya bahwa dia pindah dari iddahnya iddah tolak, iddah cerai menjadi iddah wafat, yaitu yang lama dihitung nggak dihitung, kata ulama nggak dihitung. Dia dihitung sejak suaminya wafat, sehingga dia tidak boleh nikah lagi, atau nikah dulu Pak, bukan nikah lagi, tidak boleh nikah dulu sama orang lain sebelum selesai masa 4 bulan 10 hari. Hah? Sabar Pak, tungguin ya, nggak kemana-mana. Kayaknya udah nggak sabar mau nikahin aja. Hah? 7 hari. 7 hari masih ada bekas suaminya itu. Nah kemarin juga kita sudah bahas kalau iddah suami yang wafat. Kalau tidak salah saya pas Hardi kemarin tanya itu, ada suaminya hilang, iddah suaminya hilang, itu ya Pak ya. Iddah suami wafat itu ada kondisi hamil, ada kondisi tidak hamil. Posisinya seperti itu. Nah, posisi suami hilang gimana? Kalau suami hilang, maka dihitung atau diyakini si istri itu tidak jatuh talak kecuali kalau dia yakin suaminya betul-betul hilang dan meninggal, maka jatuhnya iddahnya iddah wafat. Imam Syafi'i mengatakan selama 4 tahun Pak. Kalau 4 tahun nggak ada kabar, ya sudah diputuskan oleh hakim bahwa kamu suaminya sudah meninggal, maka tunggu 4 bulan 10 hari baru nanti ada laki-laki yang lain boleh melamar, seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada kabar-kabar ini Pak, ini kemana ini suami dihubungi nggak ada nomornya, kemudian nggak ada yang tahu kemana gitu kan, atau sengaja jangan-jangan dia nikah lagi ya. Tapi dihukumi begitu Pak. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tunggu sampai 4 tahun. Lama banget ya Pak ya? Sampai 4 tahun. Kalau udah 4 tahun nggak ada kabar, datang ke KUA bahwasannya diberikan surat keputusan cerai atau pisahnya karena mati Pak, karena wafat. Dan si istri menunggu selama 4 bulan 10 hari. Sampai situ. Nah, masa menunggu ini namanya ihdad atau masa berkabung, Pak. Berkabung itu seorang wanita tidak boleh berkabung apabila ada suaminya, apabila ada anggota keluarganya yang meninggal melebihi 3 hari. Takziah itu 3 hari Pak, berkabung itu namanya 3 hari. Kecuali kalau yang meninggal suaminya, maka masa berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Dan selama 4 bulan 10 hari haram bagi seorang istri yang suaminya meninggal pakai emas, pakai celak, celak apa? Iya, celak mata, pakai apa ini namanya nih, lipstik gincu, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang mencolok perhatian orang lain, pakai parfum, dan seterusnya. Selama 4 bulan 10 hari haram bagi seorang wanita ketika suaminya meninggal memakai sesuatu yang mengundang syahwat laki-laki. Kalau ngomong bagaimana sama orang lain?
ngobrol atau ngomong yang tidak mengundang fitnah boleh Pak. Kalau yang didandanin itu rumahnya bukan orang gimana? Boleh. Yang didandanin kamarnya boleh. Asal jangan yang didandanin itu orangnya. Dandan atau bersolek ya. Yang bersolek itu orangnya itu yang nggak boleh seperti itu. Nah, ini Pak. Nah sekarang yang kedua hukumnya iddah karena dicerai. Pertanyaannya, iddah karena dicerai itu ada beberapa hukum. Yang pertama, kalau dicerai tapi belum pernah melakukan hubungan suami istri, Pak. Dicerai belum pernah melakukan hubungan suami istri. Apa Pak? Kalau di bahasa Arabnya namanya dukhul, Pak. Kalau di kita apa? Jima ya. Hubungan suami istri aja lah ya. Nah, hubungan suami istri. Belum pernah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana hukumnya, Pak? Kalau belum pernah melakukan hubungan suami istri, fala tajibu alaihal iddah. Maka tidak ada iddah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa taratumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Tidak ada iddah seorang istri yang belum pernah disentuh sama sekali oleh suaminya. Nah, wa hadza bihilafi zauj qabla duhul idza mata zawjuha fa yajibu alaihi iddah wafat wa la yajibu alaihi iddah talaq. Tapi kalau seandainya si istri ditinggal oleh suaminya bukan karena cerai, karena suaminya meninggal, maka berlaku hukumnya iddah wafat. Ini saya pelan-pelan biar enggak ketukar-tukar nih, Pak. Istrinya berpisah sama suami karena dicerai tapi belum pernah disentuh, Pak. Maka tidak ada iddah. Hari besoknya dicerainya siang, malamnya ada yang ngelamar, bahasa kasarnya itu, Pak. Malamnya ada yang ngelamar, boleh kalau belum disentuh sama sekali. Tapi kalau seandainya berpisah sama suami, meskipun belum disentuh tapi suaminya wafat bukan karena dicerai, maka dia tidak boleh nikah sama orang lain sebelum 4 bulan 10 hari. Gitu ya, Pak? Nah, sampai situ. Jadi harus dibedakan antara iddah dicerai sebelum disentuh sama sekali dengan orang yang berpisah sama suaminya meskipun belum disentuh, seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau dia sudah disentuh, Pak, atau sudah melakukan hubungan suami istri, bagaimana ini? Idza hasal al-firaq badal wat'i fi nikahin sahihin aw fasidin, maka sawaun kana firaq bi talaq aw fas, maka apa? Azan ya. Wa sawaun kana talaq raji'an aw ba'inan wa sawaun kana watu aqilan aw majnunan. Panjang sekali ini. Wa tajibu iddah fi jami'i surah sabika, maka seorang istri wajib iddah kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau dia sudah melakukan, nunggu azan dulu atau lanjutin dulu? Lanjut dulu ya, nanti dia jalan. Kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, Pak, kemudian dia posisinya hamil, Pak, dicerai sama suaminya, posisinya hamil. Tadi sama, berpisah sama suaminya, berpisahnya bukan karena dicerai tapi karena suaminya wafat. Ini berpisah sama suami tapi posisi suaminya menceraikannya dan posisi si istri hamil. Iddahnya berapa, Pak?
melahirin. Kasusnya sama tapi masalahnya beda ya. Yang pertama itu misah sama suaminya karena suaminya wafat, tapi posisi istrinya hamil. Nah, si istri yang hamil ditinggal oleh suaminya dalam kondisi hamil, maka dia tidak boleh nikah sama orang lain setelah dia melahirkan. Nah, ini lagi hamil, Pak, dicerai sama suaminya, maka cerainya itu atau maaf, dia nikah lagi sama orang lain, apakah 3 bulan atau menunggu 3 kali suci atau melahirkan? Melahirkan. Nah itu ya Pak ya. Ini agak-agak muter-muter tapi mudah-mudahan nggak bingung ya Pak ya. Jadi yang namanya wanita hamil, apakah berpisahnya karena dicerai atau berpisahnya karena suaminya meninggal, maka posisi iddahnya adalah apa? Melahirkan. Gitu ya Pak ya. Ayatnya tadi sama Pak, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna, bahwa wanita yang hamil apakah karena dicerai oleh suaminya atau kemudian dia ditinggal oleh suaminya atau suaminya wafat, maka masa iddahnya adalah yaitu dia melahirkan. Kemudian jadi gini Pak, tadi itu iddah karena cerai. Yang pertama wanita yang belum disentuh sama sekali. Yang kedua wanita yang sudah disentuh, posisinya hamil, maka iddahnya adalah melahirkan. Nah sekarang wanita yang sudah disentuh sama suaminya tapi posisinya tidak hamil, dicerai sama suaminya, kemudian posisi dia adalah posisi tidak hamil. Kalau ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak hamil, maka iddahnya berapa Pak? Udah puter-puter tuh kan. Suaminya meninggal Pak, dia nggak hamil, maka dia tidak boleh nikah sama orang lain sampai menunggu masa berapa lama? 4 bulan 10 hari. Sekarang suaminya memisahkan dia atau menceraikan dia, dia nggak hamil, udah disentuh sama suaminya Pak, maka iddahnya berapa? Salasa quru gitu Pak. 3 bulan, bukan 3 bulan Pak, 3 kali suci. Karena ada wanita yang haidnya itu cuma 7 hari Pak, ada yang 1 hari. Dicerai, saya cerai kamu gitu, lagi suci Pak, kemudian dia haid besoknya, cuma 1 hari itu haid Pak, besok suci lagi 2 kali. 3 hari kemudian dia haid lagi, ini 2 hari haidnya. Bisa jadi ada yang cuma 1 bulan itu 3 kali suci Pak. Tapi kebiasaan kita itu haidnya sebulan. Haid lama banget. Enggak, biasanya orang Indonesia itu 15 hari ya, seminggu kan ya. Jadi apakah mesti harus 3 bulan? Enggak sampai 3 bulan kan? Jadi hitungannya 3 kali suci Pak. Iddahnya itu 3 kali suci. Jadi iddah wanita yang tidak hamil yang dicerai oleh suaminya, Pak, yang dicerai oleh suaminya, tolaknya tolak roj'i, tolak 1 kali atau talak 2 kali. Kalau tolak bain mah nggak ada apa namanya, tolak bain itu ya tetap ada iddahnya, tapi suaminya tidak akan bisa balik lagi itu. Maka berapa Pak iddahnya? Iddahnya adalah 3 kali suci. Gitu ya. Iddahnya 3 kali suci. Paham nggak 3 kali suci? Nah, 3 kali suci tadi hitungannya gini Pak. Si suami mencerai istrinya masa suci, haid, suci, terus kemudian haid,
suci. Maka kemudian di posisi haid yang ketiga ini sudah habis masa iddahnya. 3 kali suci, Pak. Nah, itu namanya. Itu ya. Kalau si istri pernah hubungan sama suami, tapi kemudian istrinya itu tidak pernah haid atau tidak haid, hitungannya bagaimana, Pak? Pak, mungkin ada sekarang kan orang yang sudah nggak haid, namanya apa? Menopause. Sebelumnya udah pernah melakukan hubungan suami istri belum? Ya sudah lah, udah bertahun-tahun nikah, bahkan udah punya anak 3 itu kan. Udah punya anak 3, kemudian menopause usia 50 tahun, suaminya istrinya dicerai. Nah, ini ngitung masa iddahnya kalau dia udah nggak haid lagi bagaimana? 3 bulan 10 hari. Sama seperti orang mati, orang meninggal dong. Udah menopause nih, Pak. Udah menopause, padahal udah punya anak. Berarti kan sebelumnya udah pernah haid gitu kan? Udah punya anak 3 gitu kan? Usia udah 50 tahun. Suaminya mungkin nggak tahu kenapa itu, akhirnya udah saya ceraiin kamu gitu kan? Cerai 3 gitu kan? Atau cerai lah seperti itu. Maka iddahnya gimana kalau sudah tidak haid lagi? Idza talaqa ar-rajul zawjatuhu allati lam tahid atlan maridin in qata adam maka wasarat Aisyah, maka fa'iddatuha salasata ashhur, maka iddahnya selama 3 bulan. Enggak pakai tambah 10 hari ya, Pak. 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mahid, dan wanita yang sudah berhenti haidnya, inirtabtum fa'iddatuhunna, maka iddahnya adalah salah satu ashhur. Wallahi lam yahidna, begitu juga wanita yang sudah tidak haid lagi, surah At-Tolak ayat yang keempat. Itu ya, Pak. Nah, jadi wanita yang memang sudah tidak haid lagi, meskipun pernah melakukan hubungan suami istri, bukan lagi hitungannya 3 kali suci, tetapi hitungannya adalah 3 bulan. Sampai sini, Pak, penjelasan tentang iddah. Ini sudah saya ringkes, nanti boleh di-share, kalau nggak paham ya bisa ditanyakan. Itu, Pak. Jadi secara umum pembahasan iddah itu, iddah karena wafat, iddah karena dicerai, wafat itu posisi istrinya hamil, atau wafat itu posisi suami saat wafat, istrinya tidak hamil. Atau kemudian dia berpisah karena dicerai. Dicerai itu ada kemungkinan belum pernah disentuh, ada kemungkinan pernah disentuh. Nah, kalau pernah disentuh, ada kemungkinan dia tidak hamil, ada kemungkinan dia hamil, atau ada kemungkinan dia sudah tidak haid lagi, seperti itu. Itu, Pak, secara singkatnya penjelasan tentang iddah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Jelas? Jelas ya? Baik, demikian barangkali kalau sudah jelas pembahasan tentang iddah, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Kalau ada yang tanya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.